Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Grup Pros ingin mempresentasikan hasil hasil tugas besar kami, yaitu tentang manajemen barbershop yang akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Oke, sebelum sebelum penjelasan tentang barbershop kami akan menjelaskan kelompok kami dulu. Saya Emrial Solihin sebagai ketua, dan anggota saya itu ada Rama Rizky Hadistia Mukti, Fauzi Ahmad Ramdhani, Moreno Wisesada Pagumilar, M Haikal dan M Haikal Al Gajai. Oke, berikutnya tujuan aplikasi itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu barbershop kami itu tujuannya untuk membuat manajemen barbershop yang berfokus kepada penerimaan customer baru, seperti input data customer dan edit data customer. Oke, berikutnya itu fitur utama aplikasi kami, yaitu ada manajemen data pelanggan berupa CRUD, dan ada melihat data read, menampilkan seluruh daftar antara pelanggan, terus ada filter kategori layanan untuk memilih data pelanggan yang berdasarkan jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan atau customer. Oke, terus ada validasi input untuk mencegah data kosong atau kesalahan format nomor telepon saat pengisian data. Berikutnya itu jenis pengguna dari aplikasi kami itu pegawai atau admin yang bertugas untuk menginput data pelanggan baru. Oke, untuk berikutnya itu penjelasan struktur program. Nah, struktur kami itu yaitu ada struktur MVC, yaitu ada controller, manajemen barbershop database, manajemen barbershop model, manajemen barbershop details, dan manajemen view. Jadi fungsi-fungsi dari Nah, oke, fungsinya itu yang pertama tuh view tuh untuk menampilkan, sementara controller itu sebagai logika aplikasinya, terus untuk DB-nya sebagai database aplikasinya, untuk untuk modelnya itu sebagai datanya, terus untuk UTIS-nya itu sebagai alat bantu atau untuk validasi inputnya. Oke, berikutnya mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya yang mengerjakan bagian-bagiannya untuk programnya. Oke, berikutnya koneksi DB itu saya sendiri yang mengerjakannya. Di mana di sini itu koneksi DB-nya itu ke DB MySQL. Ini tuh URL-nya localhost-nya 3306, dan ini nama nama si tabel SQL-nya. Terus ini itu default awal user root-nya sama passwordnya itu nggak ada, soalnya itu defaultnya. Jadi untuk mengaksesnya begini. Nah, ini ada message gagal koneksi bila koneksinya gagal nanti di aplikasinya. Oke, berikutnya pelanggan Java akan dijelaskan oleh Rama Rizky. Oke, Rama Rizky, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pelanggan Java. Jadi pelanggan Java itu yang public class pelanggan itu menggunakan atribut atau variabel private yang menyimpan data pelanggan seperti ID, nama, nomor telepon, dan jenis layanan yang bisa dipilih. Jadi private itu berarti hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Terus ada public pelanggan, in ID, string nama, string telepon, dan string layanan itu digunakan saat membuat objek pelanggan supaya semua data langsung terisi. Dan yang terakhir ada get public in get ID. Fungsinya itu untuk mengambil nilai atribut dari luar kelas tanpa mengubah datanya. Jadi apa sih, pelanggan titik Japa ini dipakai untuk menampung dan mengelola data data pelanggan dalam dalam aplikasi barbershop. Mungkin segitu dari saya. Eh, Berikutnya akan dijelaskan oleh pelanggan model akan dijelaskan oleh M Haikal. M Haikal, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas pelanggan model. Oke, di kelas ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan eh, database. Di public class pelanggan ini memiliki fitur seperti insert pelanggan eh, atau fitur create untuk menambahkan
data pelanggan. Lalu ada public void update pelanggan. Ini tuh fitur untuk eh, update data pelanggan atau mengubah data yang sudah ada berdasarkan ID. Lalu ada public void delete pelanggan. Fitur delete ini untuk menghapus data yang yang berada di baris data. Oke, lalu ada eh, public list pelanggan, get all pelanggan. Ini itu fitur untuk mengambil atau menampilkan seluruh data ke dalam tabel aplikasi. Lalu yang terakhir ada fitur filter, public public list pelanggan, get pelanggan by layanan. Fungsi ini memungkinkan pelanggan eh, memfilter data berdasarkan kategori layanan. Misalkan seperti hanya menampilkan pelanggan potong rambut. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kode yang saya buat. Jelas. Anjir. Oke, berikutnya itu pelanggan controller yang akan saya jelaskan. Oke, pertama-tama mungkin bedanya pelanggan model sama pelanggan model yang disebutkan oleh Haikal tadi. Pelanggan model itu sebagai pengurus datanya, sementara yang saya jelaskan ini pelanggan controller itu sebagai alurnya itu gimana. Oke, langsung saja. Yaitu yang pertama itu ada deklarasi konstruktor. Deklarasi konstruktornya itu di pelanggan controller, semacamnya itu privat. Maksud dari privat pelanggan model itu dan private main view itu variabel yang menyimpan alamat dari model dan view agar controller itu bisa memerintahkan mereka, misalnya model simpan data ini atau view tampilkan pesan error misalnya gitu. Untuk berikutnya itu ada logika event, logika tombolnya atau ya logika event standarnya. Yang pertama itu ada tombol tambah, fitur logika tombol tambah, di mana itu ya, dan ya ada logika fitur tombol tambah. Logika tombol tambah itu misalnya di sini view btn tambah add action listener, menggunakan string nama, string telepon, terus nanti ketika diklik btn tambah data itu akan menampilkan data berhasil disimpan. Jika tidak akan menampilkan gagal menyimpan data. Berikutnya itu tombol update atau tombol ubah. Ini ada btn ubahnya, ada tombol ubahnya nanti di aplikasinya. Terus pilih data dulu yang ingin diubah. Terus itu setelah dipilih itu datanya nanti diubah berdasarkan string nama, string telepon, string layanan. Nanti itu di aplikasinya tuh ada namanya bisa diganti, terus nama teleponnya bisa diganti, dan layanannya juga bisa diganti. Terus jika sudah berhasil diganti akan menampilkan data berhasil diubah. Jika gagal akan menampilkan gagal update data. Oke, berikutnya itu ada logika tombol hapusnya. Nah, di sini tuh pilih data dulu, pilih data yang ingin dihapus. Terus tuh nanti kalau sudah diklik btn hapusnya, kalau sudah klik hapusnya, nanti akan menampilkan yakin ingin pop-up konfirmasi, yakin ingin menghapus data. Nah, jika berhasil, data akan berhasil dihapus, menampilkan dialog data berhasil dihapus. Terus tuh kalau gagal menghapus data. Nah, ini untuk logika tombol resetnya, dimana itu akan ada tombol reset form nanti di aplikasinya. Nah, di aplikasi reset form itu langsung clear formnya atau membersihkan semua formnya. Terus ada logika klik tabelnya, yaitu untuk bisa mengklik tabelnya. Dan berikutnya itu ada validasi input formnya. Nah, di sini tuh validasinya itu nanti tuh akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Semisalnya di view validasi nama gitu, misalnya di namanya kosong, maka akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Begitupun dengan nomor telepon, jika nomor telepon dikosongkan maka akan menampilkan nomor telepon tidak boleh kosong. Dan juga jika nomor teleponnya tidak angka atau nomor teleponnya bukan angka, maka akan menampilkan nomor telepon harus berupa angka. Nah, ini untuk from inputnya.
di mana ada nama, telepon, sama layanan, terus sama tabelnya. Nah, ini menyampaikan bila pesan bisa bila error. Oke, untuk berikutnya validasi input akan dijelaskan oleh Fauzi Ahmad. Silakan Fauzi Ahmad. Ini saya menjelaskan kelas validasi input pada aplikasi manajemen Barbershop. Kelas validasi input merupakan kelas utility yang digunakan untuk melakukan validasi data input dari pengguna. Kelas ini berada pada package manajemen barbershop.utils karena berfungsi sebagai kelas pendukung yang bisa digunakan di berbagai bagian sistem. Metode pertama yaitu isvalid. Metode ini berfungsi untuk mengecek kosong. Validasi ini penting agar sistem tidak memproses data yang kosong seperti nama pelanggan atau nama layanan. Metode kedua yaitu isNumeric. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa input hanya berisi angka dengan memanfaatkan regular expression. Biasanya digunakan untuk validasi data seperti nomor telepon, nomor antrian, atau harga layanan. Kedua, metode ini bersifat statik, sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas. Hal ini membuat proses validasi menjadi lebih sederhana dan efisien. Kesimpulannya, kelas validasi input membantu menjaga keakuratan data input sehingga sistem menjadi lebih aman dan minim kesalahan. Oke, berikutnya main view akan dijelaskan oleh Marino. Silakan Marino. Selanjutnya itu ada file yang saya buat, yaitu ada file main view Java. Main view ini adalah tampilan utama atau GUI aplikasi sistem yang kami buat, yaitu aplikasi Booking Barbershop. Yang file ini yang saya buat yaitu menggunakan Java Swing dan mewarisi untuk si kode JFrame. Fitur utama yang saya buat ada form input pelanggan yang mencakup nama, nomor telepon, dan pilihan layanan seperti haircut, shaving, dan lain-lain. Terus kemudian ada fitur crew dan data. Di sini fiturnya mencakupi simpan, update, hapus, dan reset form. Selanjutnya ada table data untuk menampilkan ID, nama, telepon, dan layanan. Terus ada yang file yang saya buat yaitu menggunakan JTable dan default table model. Filter layanannya itu menyaring data berdasarkan jenis layanan dan mempermudah pencarian data. Struktur layout yang saya buat yang kiri itu ya form input, tengah filter dan table, bawah itu untuk tombol update atau hapus. Terus ada di bagian yang konstruktor atau yang main view itu, bagian ini menyusun tampilan aplikasi secara keseluruhan. Yang pertama ada pengaturan frame, yang di bagian set title itu untuk mengatur judul, ukuran, dan layout utama aplikasi. Kemudian ada susunan layout aplikasi di sini. Saya menggunakan border layout west itu untuk form input, border layout center itu untuk table atau filter. Yang terakhir ada border layout shot itu untuk tombol aksi, agar yang saya buat ini agar tampilan lebih rapi dan mudah digunakan. Kesimpulan yang file ini, yang main view Java ini, yaitu berfungsi sebagai antarmuka aplikasi menggunakan Java Swing, mendukung untuk input data pelanggan, crew data booking, dan filter layanan, dan sudah siap dihubungkan dengan controller dan database. Selanjutnya ada file main Java. Yang main Java itu ini saya buat adalah untuk entry point atau titik awal aplikasi Barbershop. File ini menjalankan dan menghubungkan seluruh komponen MFC yang mencakup MFC model view controller. Package importnya yaitu menunjukkan bahwa file ini berada di package utama aplikasi yang di bagian package manajemen Barbershop itu. Untuk importnya ada 3 import yang saya buat, model pelanggan model, view main view, dan controller pelanggan controller. Pelanggan model itu untuk mengelola data, main view untuk tampilan GUI, pelanggan controller untuk penghubung model dan view. Kemudian ada import Swing utilities, digunakan untuk menjalankan aplikasi Swing dengan aman. Terus ada metodenya yaitu main. Metode utama yang pertama kali dijalankan untuk ketika aplikasi dimulai, yang bagian public static void main yang string itu. Terus ada inisialisasi MFC,
yang di bagian itu pelanggan model sama dengan new pelanggan model, dan di bawahnya itu untuk membuat objek seperti model untuk menangani data pelanggan, dan view menampilkan data antarmuka. Terus yang menghubungkan model dan view itu ada kode yang new pelanggan controller model, view. Controller itu untuk mengambil input dari view, mengolah data melalui model dan mengatur respon ke view. Jadi intinya tuh controller jadi jembatan antara tampilan dan data. Yang terakhir, yang selanjutnya ada menampilkan tampilan aplikasi yang view set visible true. Itu untuk menampilkan jendela aplikasi ke layar pengguna. Terus ada kode yang saya buat untuk penanganan error yang di bagian catch, exception dan print stack trace digunakan untuk menangkap error saat aplikasi dijalankan dan membantu proses debugging. Alur kerjanya sih lumayan ringkas, yaitu ketika aplikasi dijalankan dari main, terus GUI dibuat event dispatch di thread, model view dan controller diinisialisasi, controller menghubungkan model dan view, aplikasi ditampilkan dan siap digunakan. Kesimpulan file main Java yang saya buat ini yaitu adalah pengontrol awal aplikasi, mengimplementasikan arsitektur MFC, dan menjamin aplikasi berjalan aman, rapi, dan terstruktur. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, berikutnya langsung saja demo aplikasi yang kami buat. Oke, di sini tuh ada nama pelanggan, nomor telepon, pilih layanan, sama ada tombol simpan, reset from, terus aksinya ada update atau hapus, dan ini tuh ada filternya yaitu semua data, menampilkan semua data sebelum masuk layanan, semua data layanannya. Terus ada haircut, ini untuk filter haircut untuk menampilkan cuman layanan haircut. Terus di fiturnya ada saving, untuk saving untuk terus ini ada perwarnaan hair color atau perwarnaan rambut. Terus ini full package-nya atau full layanannya. Oke, langsung saja akan saya praktekkan seperti menambahkan fitur from nama pelanggan. Nama pelanggannya saya akan nama misalnya namanya Biagi misalnya, nomor teleponnya 08 bla 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 gitu misalnya dia pilih saving, maka akan menampilkan data berhasil disimpan, langsung menampilkan di sini di tabelnya. Nah, terus bila kosong misalnya langsung nomor teleponnya saja yang diisi, maka tuh nama tidak boleh kosong. Ya, misalnya kita namanya udah benar, sementara nama pelanggannya udah benar, misalnya Kia, nomor teleponnya pakai alfabet, maka akan menampilkan nomor telepon harus berupa angka. Oke. Dan berikutnya itu seperti yang saya akan katakan tadi, ada aksi update, dimana di sini tuh misalnya Budi Santoso akan saya ganti namanya menjadi Rama misalnya. Terus saya simpan, maka data berhasil disimpan. Terus maksud saya Rama, misalnya maksud saya ini ganti Rama, terus saya update, data berhasil diubah. Nah, terus berikutnya itu misalnya saya menghapus yang tadi yang saya salah masukin lah, itu yang nama yang misalnya saya menghapus Rama, maka saya klik. Nah, misalnya kalau saya tadi sudah klik, seperti saya tadi klik tombol hapus, akan menampilkan pop up konfirmasi yakin ingin menghapus data. Nah, jika klik no, maka tidak akan jadi menghapus data. Jika klik ya, maka data tersebut berhasil dihapus. Oke. Mungkin segitu saja dari presentasi kelompok kami dan penjelasan struktur program kami dan juga demo aplikasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.